Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Jordi Septriasnu, NIM 1912136, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Informatika Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang query database yang sudah saya buat pada pertemuan sebelumnya, yaitu proyek dari tugas UAS pertemuan akhir semester Praktikum Database Design dan Programming with SQL dengan judul Minimarket. Baiklah, langsung saja kita ke materi untuk skenario. Nah, di sini toko yang bernama Minimarket menyediakan berbagai barang yang mereka jual. Minimarket juga menjual barang yang sering dibeli seperti bahan makanan, alat dapur, alat sekolah. Minimarket juga memiliki berbagai macam pelanggan. Ada pelanggan rumah tangga biasa, bisa membeli bahan makanan sayur, roti, buah, dan daging secara terbatas. Selain itu, ada pelanggan yang bisa membeli barang lebih banyak satu kali lipat. Dengan adanya member warna biru dan member warna merah, bisa membeli semua jenis barang dua kali lipat. Pelanggan biasa dan pelanggan yang memiliki punya member merah dan biru bebas untuk memilih apa saja yang harus dibeli dari berbagai inventaris toko minimarket. Nah, tetapi setiap pelanggan bisa belanja sebanyak mungkin sesuai dengan identitas yang pelanggan punyai. Minimarket juga melayani jasa pesanan barang agar lebih praktis untuk semua jenis pelanggan. Tetapi, pelanggan juga mendapatkan diskon tergantung dari jenis identitas yang dimiliki pelanggan. Saat pelanggan memesan, ada karyawan yang khusus bekerja untuk mencatat item sebuah pesanan di database toko. Minimarket juga menyediakan karyawan untuk memasukkan sebuah saran dan komentar dari berbagai jenis untuk berbagai pelanggan secara individu. Berikut yaitu materi relationship yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu pada semester 2, dan di sini juga ada IRDIS, yaitu ada dari karyawan ke pelanggan, karyawan ke toko, pelanggan ke toko, dan pelanggan ke jenis member, dan terakhir yaitu ada toko ke jenis member. Nah, di sini yang kita butuhkan untuk tahapan pembuatan DML. Di sini ada IRD Logical Model, yaitu di sini ada 4, yaitu pelanggan, jenis member, toko, dan karyawan, dan mempunyai atribut masing-masing. Di sini karyawan melayani pelanggan, karyawan bekerja pada toko, pelanggan membeli ke toko, pelanggan memilih jenis member, dan toko menyediakan member. Ini adalah bentuk dari IRD Physical Model yang sudah kita dapat, yaitu physical model sendiri yaitu proses penciptakan data untuk data yang akan disampaikan dalam database toko minimarket. Berikutnya adalah bentuk physical model dari toko minimarket yang sudah saya buat pada pertemuan sebelumnya juga. Nah, baiklah, kita langsung saja masuk ke aplikasi untuk kita membuat database dari toko minimarket yang sudah saya buat. Baiklah, langsung saja kita main ke aplikasi. Di sini yang pertama ada query create table. Kita pertama membuat table ada 4 entitas, yaitu ada entitas toko, karyawan, pelanggan, dan jenis member sesuai IRDIS yang kita punyai pada toko minimarket. Nah, di sini ada create table toko minimarket, di mana ada nama toko, milik voucher 2, 100 not null, nama pemilik voucher 2, 20 not null, alamat toko voucher 2, 20 not null, nomor HP voucher 2, 100 not null. Di sini saya buat creatable toko minimarket sebelumnya sudah saya salin pada sticky note, ini tinggal kita jalankan aja. Terus kita run creatable toko minimarket dan berhasil. Terus kita ambil creatable pada tabel minimarket pada tabel member, di mana sini member merah voucher 2 100 not null,
Dan member biru voucher 2 100 not null. Di sini tinggal kita run aja. Dan masuk yang ketiga ada creatable pelanggan. Di sini sama, kita tinggal run aja. Di sini ada creatable pelanggan, ID pelanggan voucher 2 10, constraint ID pelanggan primary key, dan nama voucher 2 100 not null, alamat voucher 2 20 not null, dan nomor HP voucher 2 20 not null. Terakhir yaitu ada jenis member voucher 2 10 not null. Di sini kita run lagi, berhasil, dan kita tinggal jalan ke yang terakhir, yaitu kita ngambil creatable karyawan. Nah, di sini juga creatable karyawan ada ID karyawan voucher 2 10, constraint ID karyawan PK primary key, dan nama voucher 2 10 not null. Ada alamat voucher 2 20 not null. Yang terakhir itu ada nomor HP voucher 2 20 not null. Di sini kita run dan berhasil. Terus jangan lupa tadi ya kita run per tabelnya. Selanjutnya yaitu untuk melihat tabel yang sudah dibuat sebelumnya dengan masukkan perintah seperti berikut, yaitu select from tab. Di sini udah ada, tinggal kita run aja select from tab untuk melihat, sekali lagi untuk melihat semua tabel create table yang udah kita buat tadi. Nah, jadi di sini udah kelihatan yang kita run tadi semuanya berhasil dari create table toko, member, pelanggan, dan karyawan. Setelah itu, tahap selanjutnya mendeskripsikan dari tabel yang sudah saya buat dengan perintah sebagai berikut, yaitu mendeskripsikan. Yang pertama, kita mendeskripsikan dari toko minimarket tadi. Nah, di sini kita menambahkan data, memasukkan data yang udah ada di dalam create table tadi, yaitu seperti ada toko minimarket, nama toko voucher 2 100, nama pemilik voucher 2 20, alamat toko voucher 2 20, nomor HP voucher 2 100. Terus di sini kita mendeskripsikan dari create table member, di mana di dalam create table member ini ada data member merah voucher 2 100, member biru voucher 2 100, sesuai dengan yang ada di create table. Terus kita mendeskripsikan dari create table pelanggan. Nah, di create table pelanggan ini sama seperti sebelumnya. Di sini ada ID pelanggan sesuai pada create table pelanggan, voucher 2 10, nama voucher 2 100, alamat voucher 2 20, nomor HP voucher 2 20, jenis member voucher 2 10. Dan yang terakhir kita mendeskripsikan dari create table karyawan. Nah, di sini karyawan, ID karyawan mempunyai voucher 210, nama voucher 210, alamat voucher 220, nomor HP voucher 220. Perintah selanjutnya yang akan dijalankan adalah perintah untuk memasukkan data ke dalam tabel. Berikut contoh masukkan satu baris data ke dalam tabel dengan perintah sebagai berikut. Di sini yang pertama kita masukkan yaitu dari data toko roti, data toko minimarket. Nih, di sini ada insert toko minimarket, nama toko, nama pemilik, alamat toko, nomor HP, sesuai dengan create table. Di sini values-nya saya menambahkan nama toko minimarket, nama pemilik Einstein, alamat Jalan Buntu, nomor HP 0274. Di sini langsung saja kita run dan berhasil. Untuk melihatnya, kita select from toko minimarket.
Nah, di sini udah keluar nama minimarket, nama pemilik Einstein, alamat toko Jalan Buntu, nomor HP 0274. Terus yang berikutnya ada yang kita memasukkan langsung sekali 3 baris secara langsung seperti di create table pelanggan. Nah, di sini di mana ada into pelanggan, Valus, ID pelanggan 1234 bernama Nana, tinggal Jalan Bonjo, nomor HP 0741, mempunyai jenis member merah. Di sini kita menginsert data pelanggan sesuai dengan create table pelanggan yang kita buat sebelumnya. Jadi sini tinggal kita run aja. Berhasil. Terus untuk melihatnya kita select from pelanggan langsung. Nah, di sini sudah keluar ID pelanggan 1234 yang memiliki ID pelanggan 1234 yaitu namanya Nana, alamat Jalan Bonjo, nomor HP 0741, jenis member merah, yang memiliki ID 4321 yaitu namanya Banana, alamat Jalan Meme, nomor HP 0852, memiliki jenis member merah. Dan yang terakhir yaitu ID pelanggan 7896 yang bernama Pico, alamat Jalan Siswa, nomor HP 0963, jenis member biru. Baiklah, selanjutnya kita menginsertkan tabel karyawan. Di sini kita menginsert tabel karyawan. Nah, jadi di sini saya menggunakan sequen, di mana sequen ini kegunaannya menambahkan nilai integer secara otomatis. Kalau yang tadi kan satu-satu seperti ini kita masukin satu-satu, ID pelanggannya kita masukin satu-satu. Nah, kalau yang sequence ini kita masukkan data secara otomatis. Nih, seperti ini. Jadi, di sini saya jelaskan dulu. Maksud dari create sequence itu adalah menambahkan satu dari angka 1000 sampai angka 10.000. Dimana di sini insert into karyawan, Valus, ID karyawan, sec next file. Di sini kita mengambil data sesuai create table yaitu Tingki, nama Tingki, alamat Jalan Bengek, nomor HP 01231. Yang selanjutnya itu insert into karyawan, Valus, ID karyawan, sec next file yang bernama Winky, Jalan Gagak 0213. Dan yang terakhir insert into karyawan, Valus, ID karyawan, sec next file, Po, Jalan Murai, nomor HP 023164. Kenapa di sini tidak ada ID karyawan saya buat? Karena yang tadi saya bilang, di sini kita memakai sequence, di mana memasukkan data secara otomatis. Nah, di sini kita run dulu create sequence ID karyawan, sec increment by 2, start with 1000, make value 10.000, noce, no kyle. Select from karyawan. Nah, ini kita run dulu. Ternyata di sini udah saya run sebelumnya. Jadi sini kita tinggal run satu-satu.
pada insert. Berhasil. Dan yang terakhir berhasil. Nah, jadi kita mengisi ID-nya tidak secara manual. Jadi kita bisa masukkan secara otomatis dengan masukkan query sequence. Di sini kita coba select from karyawan untuk melihat apakah berhasil. Nah, di sini berhasil secara otomatis. Selanjutnya ada table di sini ID karyawan 106, bernama Tingki, Jalan Bengek 01231, ID karyawan 1008, Wingki, Jalan Gagak 0213, dan ID karyawan terakhir yaitu 1010, Po, Jalan Murai 0231164. Kenapa di sini ID karyawan 1006, 1008 dan 1010? Karena di sini kita memasukkan set increment by 2 start with dari 10.000 sampai 1000 sampai 10.000. Jadi dianya lompatan 2. Selanjutnya ada table berikutnya, kita menggunakan query inner join, yaitu untuk menggunakan table dari table yang berhubungan atau memiliki foreign key. Di sini inner join-nya saya mengambil berhubungan relasi antara karyawan dan pelanggan. Nah, untuk inner join di sini saya membuat select karyawan .id karyawan, karyawan nama, karyawan alamat, karyawan nomor HP, pelanggan nama, pelanggan jenis member, from karyawan, inner join pelanggan, on karyawan, ID karyawan sama dengan karyawan ID karyawan. Di sini kita run dulu. Nah, di sini sudah keluar. Maaf, ini ada kesalahan, sebenarnya cuman sampai kolom ketiga. Jadi ini bekas run sebelumnya yang belum saya hapus. Nah, di sini udah kelihatan di mana karyawan dan pelanggan itu datanya jadi satu. Karena kita menggunakan query inner join. Di mana sini ID karyawan 1006, 1008, 1010 dengan nama Tingki, Wingki, Po, dan nama pelanggan yaitu Nana, Banana, Pico. Di sini mohon maaf karena tadi double, jadi di sini sama semua Nana dan jenis member. Tab berikutnya saya akan mengupdate data. Di sini saya mengupdate data dari create table pelanggan. Nah, jadi di sini sebelumnya kita select lagi yang from pelanggan. Di sini di mana ada data ID pelanggan 1234 yang namanya Nana, alamat Jalan Bonjo, nomor HP 0741, jenis member merah. Nah, di sini saya ingin mengupdate pemanggilan set nama Lily dari ID pelanggan 1234. Jadi ID 1234 yang bernama Nana ini akan saya ubah menjadi Lily. Dimana saya update, saya run, berhasil, dan coba kita cek lagi datanya, select from pelanggan, dan berubah. Nah, di sini ID pelanggan 1234 yang sebelumnya bernama Nana menjadi Lily.
Terus yang perintah terakhir DML yang terakhir yaitu akan saya gunakan adalah perintah untuk menghapus data pada tabel. Di sini saya sama mengambil data dari create table pelanggan untuk mendelete, yaitu delete from pelanggan where ID pelanggan 1234. Jadi sini kita akan menghapus pelanggan yang mempunyai ID 1234. Baik, ini kita run dan kita cek, dan ini hasilnya bahwa ID pelanggan yang mempunyai 1234 itu udah kita hapus. Pada sebelumnya di sini ada ID pelanggan yang bernama Nana Jalan Bunju, terus kita update menjadi namanya Lili, dan yang terakhir kita delete untuk menghilangkan pelanggan yang mempunyai ID 123. Baiklah, sekian dari saya. Inilah hasil penjelasan proyek saya pada UAS pertemuan semester 3 kali ini. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.